Dan yang masuk neraka terbagi dua. Ada yang masuk neraka, kekal di neraka selama-lamanya. Ini adalah orang yang wafat tidak muslim. Atau sudah masuk Islam tapi melakukan kesyirikan besar dan tak bertaubat sampai wafat. Dua kelompok ini penghuni neraka selama-lamanya. Jadi jangan kira ketika kita sudah bersyahadat, lalu kita tidak jaga syahadat itu sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita, tak peduli hal-hal yang akan membatalkan syahadat, itu artinya seluruh yang bersyahadat masuk surga. Yang seluruh bersyahadat masuk surga adalah yang tidak mematahkan syahadat atau menghapuskan syahadatnya dengan perbuatan syirik dan wafat dalam keadaan tauhid. Ini akan bersurga. Sekiranya dosanya pun banyak, tetap ke neraka, Allah tidak ampuni, akan Allah masukkan surga ketika dia masih ada syahadat. Tapi kalau syahadatnya sudah habis disebabkan dosa syirik besar yang dia lakukan dan sampai akhir hayatnya tidak bertobat dari syirik besar itu, maka ini orang yang tidak punya syahadat walaupun dia masih merasa punya syahadat. Maka kaidahnya adalah yang penting Allah menilai kita muslim, itu yang terpenting. Dan usahakan terus untuk hal yang seperti itu. Bukan saatnya kita bicara itu karena materi yang dimintakan bukan itu. Tapi intinya adalah setiap orang yang masih muslim dan syahadatnya tidak roboh, tidak hancur dengan kesyirikan yang dia lakukan, ketika dia berdosa dan dosanya tidak diampuni oleh Allah di yaumil hisab akan masuk neraka, namun akan meninggalkan neraka pada waktu yang telah Allah tentukan. Ini maksud kata-kata sementara di neraka. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya manusia akan terbagi ke dua kelompok saja. Neraka selama-lamanya di neraka, surga selama-lamanya di surga. Jadi kalau kita buatkan gambarannya adalah manusia pertama yang ke surga langsung tanpa ke neraka. Kemudian masuk neraka, sisa mereka masuk neraka, semuanya masuk neraka. Namun perlahan tapi pasti ada yang keluar dari neraka masuk surga, ada yang keluar dari neraka masuk surga, ada yang keluar dari neraka masuk surga, sampai akhirnya yang paling terkecil dari keimanan dikeluarkan dari neraka. Berarti nggak ada lagi yang punya iman di dalam neraka itu. Berlaku firman Allah, la yaslaha illal ashqa. Ini dia orang-orang celaka binasa yang tidak berhak untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Akhirnya apa? Tidak ada lagi yang keluar dari neraka ke surga. Jadilah penduduk surga selama-lamanya, tak akan keluar lagi kemana-mana. Jadilah di neraka selama-lamanya, tak akan keluar lagi dan kemana-mana lagi. Ketika itulah kematian Allah sembelih. Allah datangkan kematian dalam bentuk seekor kibas. Disaksikan oleh seluruh penduduk surga, disaksikan oleh penduduk neraka, disembelihlah kematian itu. Kematian pun mati. Karena kematian itu makhluk. Cuma kita nggak bisa merabanya. Saat kematian sudah mati, berarti tidak ada lagi kematian. Karena kematian sudah mati. Ketika itulah Allah mengatakan, ya ahlal jannati khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, selama-lamanya kalian di surga, tidak akan ada yang namanya kematian. Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun, kekal di neraka selama-lamanya, fala maut. Tak ada lagi yang namanya kematian. Ketika itu kebahagiaan penduduk surga bertambah, dan ketika itu keputusasaan penduduk neraka bertambah berlipat-lipat karena selama-lamanya akan ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bicara tentang surga dan neraka adalah pembicaraan terpenting di permukaan bumi ini. Saking pentingnya soal surga dan neraka dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul. Tak ada nabi yang Allah utus kecuali mengajak manusia untuk ke surga dan memberikan peringatan kepada manusia untuk tidak masuk neraka. Semuanya. Tidak hanya para nabi dan para rasul. Siapapun yang mengikuti para nabi dan para rasul. Sampai orang tua kita pun, yang mungkin kategori kita kategorikan orang tua muslimah awam, benar-benar telah mengingatkan kita agar jangan sampai ke neraka. Berusahalah untuk masuk surga. Betul tidak? Maka ajakan ke surga dan peringatan jangan sampai ke neraka itu sudah Allah luar biasa kembangkan di permukaan bumi sehingga benar-benar menyebar kepada manusia-manusia yang hidup. Dimulai daripada nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir semuanya mengingatkan akan surga dan neraka. Setelah itu nabi-nabi pewaris para rasul dari nabi-nabi sebelumnya, kemudian juga para ulama pewaris ilmu dari para nabi dari Nabi Muhammad SAW memperingatkan, muridnya para ulama memperingatkan, murid dari murid para ulama memperingatkan, sampai awamun nas muslimin, awam kaum muslimin dari orang-orang Islam memperingatkan anak-anaknya, memperingatkan rekan-rekannya dari neraka dan surga. Sampai-sampai orang lagi maksiat pun ngomong neraka. Kita kalau gini neraka nggak ya? Kata kawannya, santai boy, Allah itu maha penyayang. Subhanallah, orang yang sedang maksiat pun kadang-kadang masih cerita neraka. Ini pelajaran dari kawan-kawan yang taubat. Kadang dalam berbuat maksiat pun masih bicara neraka. Cuma diiming-imingi, Allah itu maha pengasih, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Gitu. Benar, Allah maha pengasih. Benar, Allah maha pengampun. Benar, Allah maha penyayang. Tetapi salah pasang.
Kerjaan setan itu pasangan yang salah dipasang-pasangkan dengan pasangan yang salah sehingga akhirnya salah. Apa yang saya maksud? Kalimat Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, itu untuk orang yang taubat. Orang yang taubat, seperti saudari kita, yang taubat dari kesalahan masa lalu bertanya, dosa masa lalu saya bagaimana? Ketika itulah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jangan takut. Serius minta ampun, pasti Allah ampuni. Serius minta kasih sayang Allah, pasti Allah sayangi. Serius minta maaf kepada Allah, pasti Allah maafkan. Gak ada tidak. Yang tidak dimaafkan Allah yang gak serius saja. Di situ letak Allah pengasih dan pengampun. Padanannya adalah orang yang memang bertaubat lalu bertanya, bagaimana mas dosa masa lalu saya? Saya membunuh, saya berzina, saya minum khamar, saya mengambil harta orang, saya. Jawabannya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Jangan digunakan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang untuk melanjutkan dosa. Kalimat yang tadi, kalimat benar dipasangkan di tempat yang salah. Waktu azan ya? Belum? 1 menit lagi. Udah cukupkan di situ dulu. 1 menit lagi mungkin ada yang ke toilet dan semacamnya. Jadi salah padanan. Padanan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang untuk orang yang bertaubat meninggalkan kesalahan dan bertanya bagaimana dosa-dosa saya. Jangan digunakan Allah Pengasih dan Penyayang untuk hasil akhirnya lanjutkan dosa itu. Coba lihat. Santai saja kawan, Allah Pengasih, Pengampun. Berarti artinya apa? Lanjutannya dosa-dosamu. Ini di sini tahulah kita bahwa ini kerjaan iblis. Menggunakan kalimat-kalimat benar untuk tujuan-tujuan salah. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat maghrib berjamaah. Wassallallahu wasallam baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad.